Ya, kembali Shalom, selamat malam bagi kita semuanya yang sudah berkumpul bersama. Seperti biasa, setiap Jumat malam kita akan berkumpul untuk mendalami firman Tuhan. Pada malam ini, topik kita adalah pelajaran dari kebangkitan Kristus, ya. Pelajaran dari kebangkitan Kristus. Secara khusus kita akan mempelajari perikop Markus 15 ayat 42 sampai Markus 16. Nah, Markus 16 ini adalah yang terakhir, ya, pasal terakhir dari buku Markus, ya. Dan ini ayatnya yang bisa kita pelajari bersama. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, ini adalah seorang malaikat, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan ringkasan sedikit, ya, dari minggu lalu, ya, hari Jumat malam yang lalu, karena ini sambungan dari Jumat yang lalu. Nah, ini kita pelajari minggu lalu tentang Mesias, Markus 15 ayat 1 sampai 15, ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan dia mengakuinya, sehingga hal itu diputarlah oleh imam kepala, sehingga mereka mendatangi Pilatus dan mengatakan bahwa Yesus ini mau kudeta, ya, mau menggantikan posisi kaisar. Sehingga pada akhirnya kita tahu Pilatus akhirnya menjatuhkan vonis mati kepada Yesus Kristus, ya. Pelajaran penting yang kita bisa ambil, kalau saudara-saudara masih ingat minggu lalu apa? Terkadang orang yang tidak mengenal Tuhan lebih baik daripada orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ya, ya, kita bisa lihat bahwa seorang Pilatus adalah seorang kafir, tapi dia mau menyelamatkan Tuhan Yesus. Sedangkan imam-imam kepala yang sudah mempelajari kitab Taurat dan kitab para nabi, mereka malah mau menyalibkan Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita sudah belajar Alkitab, apakah itu akan membuat kita menjadi seorang yang lebih baik, atau kita lebih jahat daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana? Dan pelajaran lainnya adalah kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi dia mempunyai rencana sendiri, lalu dia tawarkan Barabas, tapi orang banyak sudah dihasut oleh imam kepala, dan pada akhirnya mereka lebih memilih Barabas. Jadi kalau saudara-saudara sekalian, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Di luar itu datang dari si jahat. Itu kata Tuhan Yesus, ya. Dan Markus 15 ayat 15 sampai 20, seorang raja, ya, kita masih ingat, serdadu-serdadu Roma mengejek Tuhan Yesus, ya, membungkukkan badannya, salam raja orang Yahudi, tapi mereka sebenarnya mengolok-olok Tuhan Yesus. Pelajaran penting apa yang kita bisa dapat? Ingat minggu lalu dikatakan bahwa mungkin kita berpikir bahwa kita tidak seperti itu, tapi di dalam Matius 15, ya, ayat 7 sampai 9 dikatakan bahwa seringkali kita mengaku mengikut Tuhan, mengaku menyembah Tuhan, tetapi kelakuan kita tidak. Kenapa? Karena kita lebih mengutamakan tradisi atau perintah manusia di atas firman Tuhan. Kalau kita melakukan hal itu, maka kita sedang mengolok-olok Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Bagaimana dengan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian? Apakah benar-benar kita menyembah Tuhan dengan mulut kita dan hati kita, atau hanya sekedar mulut kita, tetapi kelakuan kita tidak mencerminkan anak-anak Tuhan? Seorang juru selamat, ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan kematian di kayu salib itu adalah sangat-sangat mengenaskan, karena sebenarnya perlu waktu berhari-hari. Dan kita sudah pelajari minggu lalu betapa perihnya kesakitan yang Tuhan Yesus alami. Dan bagaimana dengan kita? Seringkali kita mengeluh dalam kehidupan kita, seakan-akan sudah terlalu susah. Padahal dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa apa yang kita dapatkan, pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi apa yang kita sanggup, ya. Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita sehingga apapun yang kita dapat, apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, pasti Tuhan punya solusinya. Masalahnya kita datang kepada Tuhan atau tidak. Seringkali kita cuma mengeluh, ya. Padahal di dalam Alkitab dikatakan
pencobaan-pencobaan yang kamu alami belum sampai bercucuran darah. Dan seringkali kita mengalami masalah dalam hidup kita karena kesalahan kita sendiri yang melanggar firman Tuhan. Mari kita introspeksi diri, dan kalau kita sudah hidup dekat dengan Tuhan, tetap kuatkan hati kita, iman percaya kita. Dan kita tahu Tuhan Yesus adalah penanggung dosa umat manusia, ya. Sebenarnya Tuhan Yesus dengan mudah bisa menyelamatkan dirinya, tapi memang dia harus mati. Seakan-akan mereka orang jahat berkuasa akan diri Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus membiarkan dirinya harus mati untuk menggenapi nubuatan Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ya, dengan kematian Tuhan Yesus kita sudah pelajari minggu lalu, maka hukum upacara kurban berakhir karena domba sesungguhnya yaitu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Ya, dan kita juga tahu karena Tuhan Yesus adalah penanggung dosa umat manusia. Kita ingat kata-katanya dia, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin terpakunya Tuhan Yesus di kayu salib sangat perih, tapi tidak lebih perih perasaannya pada saat dia tahu Bapaknya seakan-akan meninggalkan dia. Itu artinya apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Hanya karena dosa, hubungan kita dengan Tuhan bisa renggang. Tuhan Yesus sudah datang membangun jembatan antara kita dengan Bapa, sehingga kita bisa menghampiri tahta kasih karunia. Pertanyaannya, apakah kita masih mau hidup di dalam dosa? Ingat, karena dosa, Tuhan Yesus sudah mati menebus kita. Tidak akan ada lagi penebusan-penebusan lainnya. Oleh sebab itu kita semua, mari kita berhenti untuk berbuat dosa. Yang pelajaran terakhir dari minggu lalu, dia sungguh telah mati. Ya, kita lihat bahwa seorang Yusuf dari Arimatea, dari kaum Sanhedrin. Sanhedrin inilah yang mengeksekusi mati Tuhan Yesus. Tidak diketahui persis bagaimana keadaan Yusuf dari Arimatea sebelumnya. Apakah dia sudah langsung menjadi pengikut Kristus atau dia masih ragu-ragu? Pelajaran pentingnya adalah bagaimana dengan akhir hidup daripada Yusuf dari Arimatea tersebut. Ya, dia walaupun dari Sanhedrin, orang kaya, tetapi kemudian dia menjadi seorang pengikut Kristus. Pada saat semua murid-murid Tuhan Yesus lari meninggalkan dia, Yusuf dari Arimatea mempersiapkan yang terbaik untuk penguburan Tuhan Yesus. Ya, jadi masalahnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukan masalah startnya. Startnya mungkin kita semua, ya mudah-mudahan ya kita semua sudah baik. Tapi bagaimana dengan garis akhir kita? Apakah kita akan tetap setia sampai akhir atau tidak? Yusuf Arimatea, walaupun dia dari Sanhedrin, dia kemudian menjadi pengikut Tuhan. Ingat, penjahat di samping Tuhan Yesus, walaupun mungkin dalam hidupnya dia penuh dengan kejahatan, tapi dia percaya Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Sehingga dia mendapatkan suatu kepastian dari Tuhan Yesus bahwa dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, dan pelajaran terakhir, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Rasul Paulus katakan, kalau ada orang lain yang memberitakan Injil lain yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan. Ingat, kitab Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, semuanya menyatakan Tuhan Yesus mati di Golgota. Tapi ada ajaran lain yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mati. Nah, kalau menurut Galatia 1 ayat 8 dan 9, ajaran itu adalah kesesatan, ya, karena semua kitab Injil menyatakan Tuhan Yesus mati. Karena itu sangat krusial, sangat penting untuk keselamatan kita semua. Tidak ada dari antara kita satu orang pun yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak Musa, tidak Elia, tidak Henok, mereka pun tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Hanya dengan darah Kristus kita bisa dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan pelajari tentang kebangkitan Kristus. Pendahuluannya Markus 16, penyalipan Kristus menghancurkan pengharapan dan iman para muridnya. Yang bukan saja kaget karena kematian guru mereka, tapi mereka juga takut. Takut kenapa? Takut akan dibunuh. Makanya mereka, ya, berapa kali mereka ada berkumpul di suatu tempat, mereka kunci pintu karena mereka takut. Ya, guru mereka sudah mati, dan mereka juga
tidak menutup kemungkinan akan dibunuh. Markus 16 memuat tentang kebangkitan Kristus dan misi yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita lakukan, yaitu apa? Mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Ya, kita masuk materinya. Merayakan kebangkitannya. Markus 15 ayat 42, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mempunyai Alkitab, silakan. Saya juga punya Alkitab di depan saya, supaya kita belajar bersama ya. Nanti di akhir sesi ada diskusi dan tanya jawab ya. Semua penulis Injil ya, seperti tadi yang saya katakan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka menulis bahwa Kristus mati pada hari persiapan. Ya. Seluruh kekristenan percaya Yesus mati pada hari Jumat. Dan di dalam Alkitab, ya, hari Jumat itu adalah hari persiapan. Saudara bisa lihat di Matius 27 ayat 62, Markus 15 ayat 42, Lukas 23 ayat 54, dan Yohanes 19 ayat 14, 31, dan 42. Dikatakan hari Jumat adalah hari persiapan. Hari persiapan apa? Hari persiapan sebelum masuk hari Sabat. Ya, hari Sabat itu dimulai pada saat Jumat matahari terbenam. Kalau kita pelajari Alkitab, bahkan dari Kejadian 1 dikatakan pada saat penciptaan, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi hari itu sebenarnya dimulai pada saat matahari terbenam. Nah, ini dari sisi teologi ya, sisi dari hermeneutika Alkitab, ya, bahasa aslinya. Hari itu dimulai dari matahari terbenam. Tapi kalau kalender matahari, ya, kalender Gregorian yang kita punya di rumah masing-masing, selalu mulainya dari jam 12 tengah malam. Tapi kalau waktu Alkitab, hari itu dimulai dari matahari terbenam. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yesus cepat-cepat dikuburkan. Karena pada saat matahari terbenam sudah masuk hari Sabat. Nah, ini kita harus pelajari bersama dulu ya. Jadi Yesus mati pada hari Jumat atau persiapan, hari persiapan, lalu kemudian cepat-cepat dikubur, karena begitu matahari terbenam, nah seperti sekarang ini, hari Jumat tapi matahari sudah terbenam, sekarang sudah masuk hari Sabat. Ini pelajaran di dalam Alkitab. Kristus beristirahat sepanjang Sabat dan murid-muridnya juga. Kita lihat bersama dalam Lukas 23 ayat 56 ya. Saya akan bacakan Lukas 23 ayat 56. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi Yesus beristirahat di kubur, murid-murid juga beristirahat menurut hukum Taurat. Makanya para perempuan itu tidak langsung meminyaki, karena tidak ada waktu. Yesus dikuburkan, lalu kemudian tidak berapa lama kemudian Sabat sudah masuk. Ya, dan para wanita tersebut akhirnya meminyaki Yesus, mau meminyaki Yesus pada saat Minggu pagi. Ingat ya, kita semua tahu itu ceritanya. Mulai abad kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen mulai merasa pentingnya untuk menguduskan hari Minggu, untuk merayakan hari kebangkitannya. Ya, dan ini adalah tradisi, bukan menurut Alkitab. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab tidak ada pernyataan satupun yang mengatakan bahwa hari Sabat sudah dipindahkan ke hari Minggu. Ya, tetapi mulai abad kedua diyakini bahwa orang-orang Kristen, bapak-bapak gereja pada saat itu mulai menguduskan hari Minggu dalam rangka merayakan hari kebangkitan. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, tanda mengenang atau merayakan kebangkitan Kristus sebenarnya menurut Alkitab itu bukan merayakan hari Minggu, tapi itu adalah baptisan. Mungkin kita bisa buka bersama di dalam Kolose 2 ayat 10 sampai 12 ya. Saya akan bantu baca Kolose 2 ayat 10 sampai 12. Perhatikan bersama. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan, nah itu, dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, Roma 6 ayat 4 berbicara hal yang serupa, karena pada saat kita
dibaptis, ya, dari kata baptiso, itu bahasa aslinya, itu artinya dibenamkan, dicelupkan sepenuhnya. Dan pada saat kita masuk ke dalam air sepenuhnya tertutup di dalam air, itu sama seperti kita menurut Kolose 2 ayat 10-12 dan Roma 6 ayat 4, kita sama seperti mati, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan pada saat kita keluar dari air, itulah kita menjadi manusia baru. Itulah cara kita mengenang kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus merayakan hari kebangkitannya pada minggu pagi itu. Seluruh kekristenan percaya bahwa Yesus bangkit bukan pada hari Sabat, tetapi pada hari Minggu pagi. Dan dia telah mengalahkan kematian. Dan bahwa kita memiliki jaminan akan kebangkitannya juga pada saat kedatangannya. Nah, kebangkitan Kristus menjadi pengharapan bagi kita bahwa kita pun akan dibangkitkan juga nanti bila mana harus mengalami kematian, sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia. Tapi pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita semua mati di dalam Kristus. Jangan sampai ada dari antara kita yang tidak mencapai garis akhir, atau tidak mempertahankan imannya sampai di garis akhir. Nah, itu yang kasihan, ya, karena tidak akan masuk surga. Ya, tapi kalau kita setia sampai mati, kitab Wahyu katakan, berbahagialah dia yang setia sampai mati, sampai kesudahannya, karena aku sudah menyediakan mahkota kehidupan. Ya, kitab Injil mengakui bahwa Yesus mati di hari persiapan. Ya, ini kekristenan semuanya percaya. Yesus mati di hari Jumat, hari persiapan, dikuburkan di hari Sabat, dan bangkit pada hari Minggu. Ya, kembali, Sabat itu adalah Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Ya, jadi malam Minggu itu sudah bukan Sabat lagi. Ya, dari sekarang sampai Sabtu matahari terbenam. Nah, perhatikan baik-baik statement berikut. Ini sangat penting. Beribadah kepada Tuhan bisa di hari apa saja. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sama saja. Kita bisa beribadah kepada Tuhan hari apa saja. Mengenang kebangkitan Yesus yang faktanya adalah di hari Minggu, tidak masalah. Ya, kita semua silakan beribadah pada hari Minggu, hari apa saja, tidak masalah. Yang menjadi masalah, yang kita bisa ambil tarik kesimpulan juga dari kebangkitan Kristus, menempatkan kekudusan Sabat ke hari Minggu, atau melanggar kekudusan hari Sabat, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Ingat, Keluaran 20 ayat 8-11, itu termasuk di dalam 10 hukum Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, hukum pertama, jangan ada ilah lain. Kedua, jangan menyembah patung. Ketiga, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Baru hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, minggu lalu kita sudah pelajari Matius 15 ayat 8 dan 9. Tuhan bilang apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka lakukan ialah perintah manusia. Kalau kita tidak beribadah hari Sabat, itu masalahnya. Tapi kalau kita merayakan bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, it doesn't matter. Tidak apa-apa, silakan ibadah hari apa saja. Ya, tapi ingat, konsep hari Sabat bukan sekedar konsep ibadah saja, tetapi seharian itu kita harus merayakan Tuhan Yesus, ya, sudah menebus kita dari dosa manusia, sudah pasti, dan sudah ada penciptaan dunia. 6 hari kita bekerja, dan hari ke-7 kita harus berhenti untuk menguduskan hari Sabat. Nanti mungkin ada sesi pertanyaan, diskusi, silakan. Kita lanjut dulu ya. Lalu pelajaran berikut, sungguh dia bangkit. Dari Markus 16 ayat 1-8. Perikopnya di situ. Nah, alur cerita kebangkitan Kristus dalam semua kitab Injil dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-8, yaitu Yesus mati, Yesus dikuburkan, lalu kemudian Yesus bangkit, tapi bukan sekedar mitos, tapi Yesus bahkan menampakkan diri. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi ada saksi hidup ya pada saat itu. Jadi bukan sekedar mitos. Katanya tidak. Saya melihat langsung, demikianlah kata murid-murid pada saat itu. Kuburnya benar-benar kosong, dan sejarawan ateis pun menerima fakta tersebut karena memang kuburnya kosong. Ya, orang Roma yang mengeksekusi Tuhan Yesus bahkan mengakui bahwa kuburnya kosong. Jadi seluruh agama di dunia ini, semua foundernya
semua istilahnya pendirinya, semua nabi-nabinya, semua yang diagungkan, semuanya mati dan kuburnya masih ada. Tapi kalau Tuhan Yesus kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak ada. Kuburnya ada tapi kosong. Ya. Bahkan orang yang mengeksekusi Tuhan Yesus, orang Roma, para pasukan Roma juga gemetar. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menahan kebangkitan Kristus. Ya, kubur itu kosong. Batunya sudah bergulir. Tidak ada mayat Yesus lagi di situ. Nah, tidak mungkin para murid bisa mencuri tubuh Kristus. Nah, ingat, ya nanti akan ditonton juga di YouTube. Ya bisa jadi orang-orang bilang, oh mungkin mayatnya diambil oleh para murid. Dan hal itu sudah diwaspadai. Ya, makanya imam kepala juga bilang kepada serdadu Roma, kepada Pilatus, ya supaya mereka jaga itu kubur, supaya jangan sampai murid-muridnya ambil, lalu mereka buat cerita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Padahal sebenarnya mereka curi. Akhirnya ditempatkanlah serdadu-serdadu Roma di depan kubur itu supaya tidak ada yang bisa klaim bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi rencana manusia bukan rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang bisa menahan kuasa ilahi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, aku memiliki kuasa untuk memberikan nyawaku dan aku memiliki kuasa juga untuk mengambilnya kembali. Tuhan Yesus sudah bangkit, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita harus katakan amin kepada itu. Dan ya kita tahu mereka tidak mempunyai dalil apapun ya, karena kubur itu sudah dijaga, tapi toh kuburnya tetap bisa kosong. Banyak saksi yang menyatakan bahwa Yesus sungguh menampakkan diri. Dan bahkan Paulus, nah ini yang akan menonton YouTube nanti, ya ini mereka harus tahu bahwa seorang Rasul Paulus tadinya adalah Saulus. Dan Saulus itu paling benci orang Kristen. Ya, dan Saulus itu benar-benar, nah itu algojonya ya, mau membantai orang Kristen. Paulus yang adalah musuh orang Kristen tetapi menemui Tuhan Yesus. Ya, oleh kasih karunia-Nya Tuhan Yesus menemui seorang Saulus dan kemudian mengubah dia menjadi seorang Paulus, dan tadinya dia mau membunuh orang Kristen, tetapi sekarang hidupnya diperbarui, dia mau mati untuk Kristus, ya kan? Luar biasa, kebangkitan Kristus itu benar-benar mengubah banyak orang. Kalau Yesus tidak benar bangkit dari kubur, tidak ada untungnya bagi mereka mengabarkan kabar baik itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau saja sekarang ini, kita hidup sekarang ini, lalu di zaman Yesus adalah sama seperti zaman ini, mungkin bisa saja orang membuat mitos seperti itu, bahwa Tuhan Yesus bangkit, padahal sebenarnya tidak bangkit ceritanya. Ya. Tapi di zaman itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan mengabarkan kematian Yesus dan kebangkitannya, itu taruhannya nyawa. Ya, itulah sebabnya orang Kristen dibenci dari segala arah. Orang Yahudi benci mereka, ya, karena menganggap Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Orang Roma juga benci orang Kristen. Jadi orang Kristen ini dalam segala arah dibenci. Dan kalau Tuhan Yesus benar tidak bangkit dari kubur, iman mereka kosong. Lebih baik tidak usah dibela-bela Tuhan Yesus. Kalau seandainya Tuhan Yesus itu tidak bangkit dari kubur. Tetapi mereka kabarkan Injil bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kubur. Dan itulah prinsip gereja mula-mula yang mau mati untuk Kristus. Berbeda dengan gereja saat ini ya. Kebanyakan gereja saat ini teologinya kemakmuran. Ya. Mengatakan bahwa dengan Tuhan Yesus maka kita akan kaya. Dengan Tuhan Yesus kita akan memiliki banyak berkat. Berkat itu hanya diukur dengan materi. Tidak diukur dengan berkat, ya mungkin nafas kita masih hidup, mungkin berkat bahwa kita semakin mengetahui kebenaran, dan yang terpenting berkat akan Roh Kudus, yaitu kita sudah menjadi manusia baru. Ya, kembali kepada topik kita malam ini. Saat itu, setiap orang yang mengabarkan tentang Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, taruhannya nyawa. Dan kalau mereka mengabarkan suatu kabar bohong, bahwa sebenarnya Yesus itu tidak bangkit, maka hal itu adalah hal yang sia-sia. Tapi kenyataannya, Tuhan Yesus bangkit dari kubur sehingga mereka pun rela untuk mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran tersebut. Pelajaran apa yang penting kita bisa dapat? Orang Kristen
percaya bukan tanpa sebab. Karena justru dengan kebangkitan itulah kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Mari kita buka bersama dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Nah, ini yang tadi saya katakan bersama bahwa iman orang Kristen itu bukan iman yang main-main, ya. 1 Korintus 15 ayat 14. Ada dikatakan di sini, ada tertulis 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau Kristus tidak bangkit dari kubur, ya, kita segera tinggalkan kekristenan ini. Tidak ada gunanya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi kenyataannya, Yesus Kristus sudah bangkit dari kubur. Itulah sebabnya mereka mempertahankan iman percaya mereka. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itulah sebabnya orang Kristen mula-mula tidak takut sama penganiayaan. Karena mereka percaya Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengambil nyawanya lagi, sehingga Tuhan Yesus yang berkuasa yang sama, yang sudah bangkit dari kubur, juga bisa membangkitkan mereka, walaupun mereka harus mati di dalam penganiayaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, iman-iman seperti inilah yang dicari Tuhan Yesus pada saat Dia datang kembali ke dunia ini. Dia akan mencari adakah iman seperti itu. Ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, baik hidup, baik mati kita milik Kristus. Tetapi ironisnya saat ini, mari kita berkaca. Ya, saya pun sering berkaca. Ya, jangankan mati untuk Kristus, hidup untuk Kristus saja, kita masih setengah-setengah. Apakah kita mau untuk mati untuk Kristus? Orang Kristen mula-mula, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, imannya itu luar biasa. Ya, mereka mau mati untuk Kristus. Karena mereka percaya mereka bisa dibangkitkan di hari Maranatha, di hari kedatangan Tuhan Yesus kelak. Orang benar hidup oleh iman, percaya akan firman Tuhan setelah menguji segala sesuatunya dengan bantuan Roh Kudus. Ya, ingat, orang benar hidup oleh iman. Tapi iman itu juga harus menguji segala sesuatunya. Ya, ada tertulis, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan langsung percaya apa yang dikatakan oleh pendeta sekalipun. Jangan langsung percaya apa yang dikatakan oleh imam, siapapun itu. Orang-orang yang mengaku orang suci, siapapun, apalagi saya, orang biasa ini. Jangan langsung percaya. Uji segala sesuatunya dengan firman. Ya. Karena semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, Roma 12 ayat 2 ya. Roma 12 ayat 1 kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 2 kita akan memiliki budi pekerti. Pada saat Roh Kudus menaungi kita, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Dan kita akan melakukan hanya kehendak Tuhan semata. Ya, nah itu yang kita harus pelajari bersama ya. Jadi jangan sampai kita datang ke gereja pasif, kita terima saja semuanya. Ingat, di zaman akhir akan banyak roh-roh palsu, akan banyak mesias-mesias palsu, dan kita harus mewaspadai segala sesuatunya. Itulah sebabnya di sesi kita selalu ada diskusi dan tanya jawab, supaya kita pastikan bahwa semuanya itu berasal dari firman, jangan asal percaya. Yohanes 20 ayat 29, nah ini tentang kebangkitan Kristus. Pada saat Thomas tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang, cucukkan tangan jarimu ya di tanganku, di dalam lambungku, di sisiku. Jangan tidak percaya lagi. Lalu Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Lihat kata Tuhan Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi itulah sebabnya sampai di zaman ini pun kita pun masih percaya akan cerita kebangkitan. Karena setelah diuji, segala sesuatunya adalah benar adanya. Nah, pentingnya mengingat janji Tuhan. Markus 16 ayat 1-8. Hari Minggu pagi itu,
para wanita datang untuk meminyaki mayat Kristus. Ya, mereka tidak bisa lakukan pada saat yang lalu karena sudah masuk hari Sabat. Hari Minggu pagi-pagi benar mereka datang untuk meminyaki tubuh Yesus karena takut nanti tubuhnya itu sudah membusuk. Ya, lalu sembari mereka berjalan, saya bisa bayangkan mereka mengenang perkataan Tuhan Yesus, mereka mengenang kebaikan Tuhan Yesus, mereka mengenang mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Tapi sayangnya, mereka tidak ingat janji Tuhan bahwa mereka akan melihat dia lagi seperti apa yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 22. Dan bahkan Yesus sudah berkali-kali mengatakan bahwa dia akan mati, tapi dia akan bangkit lagi. Mereka lupa akan semua janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingat selalu janji Tuhan, karena dengan janji Tuhan itu kita akan dikuatkan, ya. Nah, saya berbagi sedikit. Saya ingat waktu saya dengan istri saya pernah mengalami lah yang namanya kesulitan hidup. Saya katakan kepada istri saya, babe, karena pernyataan sayang ya, ingat Mazmur 37 ayat 25. Ya, di situ tertulis, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah aku lihat anak-anak Tuhan ditinggalkan dan anaknya hidup meminta-minta roti. Jadi saya katakan kepada istri saya, Tuhan tidak pernah janjikan kelimpahan. Yang Tuhan janjikan, kalau engkau dekat dengan aku tidak akan tinggalkan engkau, dan segala sesuatunya akan dicukupkan. Nah, itu yang penting. Ya, kalau Tuhan mau kasih kelimpahan, itu haknya Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan, engkau ikut aku, engkau akan memiliki uang yang sangat banyak jumlahnya. Tidak seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah janji setan di dalam pencobaan Tuhan Yesus. Engkau tunduk menyembah aku, akan kuberikan dunia ini. Itulah kurang lebih teologi kemakmuran. Tapi di sini, wanita-wanita tersebut lupa akan janji Tuhan Yesus. Seringkali Tuhan Yesus semasa hidupnya sebelum dia mati, Tuhan Yesus seringkali menyuruh orang untuk berdiam diri. Jangan kasih tahu siapa diriku. Pada saat Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sudah, keep it to yourself, bahasa Inggrisnya. Ya, simpanlah itu bagi dirimu sendiri, jangan kasih tahu kepada orang banyak. Markus 1 ayat 44, Markus 7 ayat 36, Markus 8 ayat 30. Dan bahkan berapa kali dia melakukan mujizat, dia katakan jangan kasih tahu kepada orang lain. Ya, kepada banyak orang. Pada saat dia menyembuhkan orang yang kusta, pada saat dia menyembuhkan orang timpang, seringkali dia bilang, jangan kasih tahu kepada orang lain. Kenapa? Karena dia harus mati, Bapak Ibu. Dia harus menyelesaikan misinya untuk menggenapi Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ingat, Daniel 9 ayat 26 dan 27 terutama, dikatakan, seorang yang diurapi itu akan mati dan akan mengakhiri upacara kurban, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah domba yang sesungguhnya. Kalau seandainya dikabarkanlah kepada banyak orang bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan hebohlah satu kerajaan Israel, ya, pada saat itu, maka mereka akan dengan sekuat tenaga menjaga Tuhan Yesus supaya tidak mati. Tapi Tuhan Yesus harus mati. Itulah sebabnya dengan kasihnya dia bilang jangan katakan kepada banyak orang. Sudah. Tetapi pada saat Tuhan Yesus sudah mati di Golgota, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya kita tahu pada akhirnya dia katakan kabarkanlah Injil ini. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar keselamatan. Bahwa sesungguhnya kita tidak layak masuk surga, tetapi Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus kita, sehingga kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah Injil tersebut. Ingat, kita sering melupakan janji Tuhan. Topik Markus 16 ayat 1-8 ya. Para murid sudah terbiasa untuk merahasiakan siapa Kristus sebenarnya. Makanya pada saat mereka melihat Kristus dalam wujud aslinya, mereka masih keep it to themselves. Mereka masih menyimpan hal itu di antara mereka saja. Ya, tetapi kemudian seperti yang saya katakan, saat Kristus sudah mati, apalagi Yesus sudah naik ke atas surga, ingat pada saat Yesus sudah bangkit dari kubur, Yesus menampakkan diri kepada para wanita, Yesus kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus kemudian menampakkan diri kepada kurang lebih 500 orang setelah kebangkitannya. Ya, jadi bukan cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dan pada saat Tuhan Yesus naik ke atas surga,
Tuhan Yesus justru katakan sekarang saatnya bagi kalian untuk beritakan Injil. Beritakan tentang kematianku, beritakan tentang kebangkitanku. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kitab Yohanes mengatakan ada banyak hal-hal yang tidak sempat kutulis di dalam kitab suci ini, kata Rasul Yohanes ya. Tapi semua yang kutulis ini cukuplah untuk membuat kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, juru selamat kita semua. Mazmur 119 ayat 11, ingatlah janji Tuhan selalu ya. Kita buka bersama Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya, saya akan bacakan saja. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mulai dari anak-anak kecil, kalau kita memiliki anak-anak, kasih mereka ayat-ayat hafalan ya. Saya punya anak-anak dari umur 4, umur 5, saya sudah kasih ayat hafalan. Ya. Dan itu ada fungsinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, supaya mereka tetap ingat janji Tuhan, terbiasa dengan janji-janji Tuhan. Ya, jangan sama seperti ya murid-murid Tuhan Yesus yang lupa bahwa Tuhan Yesus harus bangkit dari kematian. Lupa bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa. Ya, tapi kemudian dengan kasih karunia-Nya, mereka kemudian diingatkan kembali. Dan ingat Tuhan Yesus katakan jangan tidak percaya lagi. Engkau sudah banyak melihat, engkau sudah bahkan kepada Thomas, engkau sudah mencucukkan jarimu, jangan tidak percaya lagi. Ya, makanya Thomas langsung bilang, ya Tuhanku, Allahku. Luar biasa ya, Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dan kabarkan Injil mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Matius 28 ayat 19 dan 20 Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ingat, kita ada di tempat dimanapun kita berada, kita harus menjadi duta-duta Kristus. Harus mengabarkan kabar baik ini kepada banyak orang. Jangan sampai kita tidak mempunyai dampak kepada lingkungan. Karena kalau seperti itu, maka kita sama seperti garam yang menjadi tawar. Matius 5 katakan tidak ada gunanya. Lebih baik dibuang dan diinjak-injak orang. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah mengabarkan Injil kepada sekeliling kita atau belum? Ya, tapi sebelum mengabarkan dengan mulut kita, perbuatan kita dulu yang harus diperbaharui. Karena seringkali, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita berkaca, seringkali kita menjadi batu sandungan, sehingga orang lain tidak mau mengenal Tuhannya orang Kristen itu seperti apa. Karena fakta di lapangan, seringkali orang Kristen itu lebih jahat daripada orang-orang yang non-Kristen. Nah, ini kita harus perbarui sikap kita ya. Di kampung halaman saya, Manado, ya, mudah-mudahan sekarang sudah banyak berubah ya. Yang saya dengar sudah berubah, tapi belum sepenuhnya. Apalagi zaman yang lalu, waduh, miras minuman keras itu sudah, ya Indonesia Timur mengaku anak Tuhan, tapi minuman keras di mana-mana. Ya kan? Makan apa saja, kegelojohan hidup, dan tidak ada yang haram lagi di sana. Semua dimakan. Dan akhirnya menjadi batu sandungan. Orang tidak mau kenal Tuhannya orang Kristen. Karena lebih jahat, ya orang bilang sering dola-dola oto, sering berhentikan mobil, mereka palak, mereka wah luar biasa, ya. Semoga kita tidak seperti itu. Kalau kita seperti itu pun berubahlah, bertobatlah, karena kita adalah duta-duta Kristus. Ingat, jangan sampai kita cuma mengabarkan Injil melalui mulut kita, tetapi perbuatan kita menyakiti sesama kita. Maka itu pun akan menyakiti hati Tuhan, ya. Percayalah, Markus 16 ayat 9-20, Maria Magdalena bersama para wanita lainnya adalah saksi pertama kebangkitan Kristus. Ya, para murid awalnya tidak percaya, apalagi ya kalau di dunia di masa lampau, wah kesaksian seorang wanita itu tidak bisa dipegang, ya tidak dianggap. Kesaksian laki-laki lah yang dianggap. Nah, ini wanita yang membawa kabar itu, mereka semakin tidak percaya. Nah, kitab Injil menceritakan kelemahan manusia. Inilah yang pernah kita bahas sebelumnya. Kenapa ada di dalam Alkitab ada kebejatan-kebejatan moral. Saya sudah pernah berdiskusi dengan orang Muslim dan saya katakan karena memang kitab itu menunjukkan kesalahan kita. Ya, jadi bukan semua yang baik-baik saja. Di dalam Alkitab itu ada banyak kejahatan-kejahatan moral yang ada sekarang ini sudah terjadi di masa lalu. Ya. Contohnya LGBTQ, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, itu sudah ada di zaman lalu. Dan sudah menjadi contoh sebenarnya.
Tapi memang sudah dinubuatkan bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dunia akan menjadi jahat, bahkan semakin jahat. Ya, tapi kembali, kitab Injil menceritakan kelemahan manusia, termasuk para nabi dan rasul sekalipun. Kelemahan ini diungkapkan bukan untuk mencari alasan untuk berdosa. Nah, seringkali kita sering katakan, oh saya bukan malaikat, saya bukan Tuhan, tidak apa-apa. Jangan. Tapi dikatakan, belajarlah dari pengalaman di masa lalu. Ingat, pengalaman adalah guru yang baik juga. Nah, pengalaman ya, pengalaman kita sendiri. Tapi pengalaman yang lebih baik adalah belajar dari kesalahan orang lain. Itulah sebabnya ada Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Supaya kita belajar, jangan sampai kita berzina, jangan kita membunuh, jangan kita berdusta, karena tidak ada untungnya bagi kita selain berdosa tentunya ya. Itu tidak ada untungnya. Itu hanya berbuat dosa saja. Kita belajar dari pengalaman mereka dan juga mengalami pertobatan serupa dengan para rasul dan nabi-nabi di masa lalu. Ingat, para murid yang lari saat penangkapan Kristus, lihat, diceritakan di situ bahwa para murid pada saat mereka berjanji, Rasul Petrus mengatakan bahwa oh, walaupun mereka meninggalkan engkau, aku tetap akan bersama dengan engkau. Aku akan setia, kurang lebih seperti itu. Tapi nyatanya, Rasul Petrus pun lari. Ya, Rasul Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus. Murid-murid tidak percaya kebangkitannya, ya, dan lain-lain. Tetapi yang kemudian setelah itu kita lihat bahwa para murid mereka berani mati untuk mengabarkan Injil. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, di dalam Alkitab ini luar biasa ya, kita memiliki banyak contoh supaya kita tidak mengulangi kesalahan mereka, ya. Dan contoh-contoh itu sangat baik, terutama pada saat seseorang bisa bertobat. Nah, kita lihat contohnya rasul-rasul, ya, dari tadinya seorang pengecut, tapi kemudian pada saat mereka tidak percaya diri lagi, tapi mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus, dan Kristus menaungi mereka, maka bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 6 ya. 1 Korintus 10 ayat 6 dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Lihat, ya, apa yang kita baca di dalam Alkitab, contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, di dalam perjanjian lama, bangsa Israel berontak kepada Tuhan dan akhirnya mereka mati. Di perjanjian baru kita sudah lihat contoh-contoh, ya, dan kita sudah diamarkan jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Dan ini merupakan bukti bahwa Alkitab itu tidak bias, tidak cuma tulis baik-baiknya saja. Yang menyatakan bahwa para murid pun mereka lemah. Nabi-nabi juga lemah. Ya, mereka juga tidak percaya. Tetapi kemudian mereka berani mati untuk mengabarkan Injil. Ya, saksi yang berkuasa. Nah, kita lihat, ya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Para murid selalu bergumul dengan ketidakpercayaan. Bergumul dengan ketidakpercayaan mereka sepenuhnya kepada Kristus. Kita tahu ya, seringkali mereka tidak percaya. Akhirnya kemudian mereka dimenangkan, lalu kemudian mereka diberikan tugas untuk membuat orang lain juga percaya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dari antara kita, ya, ada yang tidak percaya, kemudian percaya, kita ditugaskan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Mereka yang tadinya tidak percaya, kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka menjadi percaya. Ada poin penting, nanti kita akan bagi di akhir. Tanda-tanda mujizat juga akan menyertai mereka, tetapi itu bukan berarti suatu pertunjukan mujizat yang tidak alkitabiah. Ya, kita lihat pada saat Tuhan Yesus terangkat naik ke atas surga, Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa. Bahkan di dalam Markus perikop yang terakhir dikatakan, mereka akan minum racun tapi tidak akan mati, mereka akan memegang ular tapi tidak, pada saat dipagut tidak akan mati oleh karena racunnya. Tuhan Yesus akhirnya naik ke sorga, tapi kemudian terus menyertai mereka, dan bahkan turut bekerja bersama dengan mereka. Tuhan Yesus janji bahwa aku akan menyertai engkau. Poin apa yang penting? Pertama, tidak mungkin menyampaikan Kristus kalau tidak mengalami Kristus. Murid-murid tadinya tidak percaya, lalu kemudian menjadi percaya. Oleh karena pertobatan mereka, mereka bisa katakan kepada orang, tadinya kami pun tidak percaya, tapi pada saat kami melihat Yesus langsung di hadapan kami, maka kami percaya.
Dan apalagi Rasul Thomas ya, wah itu luar biasa, dia pasti akan semakin berapi-api, berkobar-kobar untuk memberitakan tentang bahwa Yesus sungguh bangkit. Karena dia sudah mengalami ketidakpercayaan itu. Nah, pelajaran penting Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bagi kita semua. Apakah kita sudah mengalami Kristus atau belum? Kalau kita belum mengalami Kristus Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka kesaksian kita bagi orang lain tidak akan memiliki kuasa. Kenapa? Karena kita sendiri belum mengalami Kristus. Itulah sebabnya kita harus mengalami Kristus dulu. Harus dekat dengan Tuhan Yesus dulu. Sehingga bila mana kita mengalami kuasa pengampunan misalnya, kita akan bisa mengampuni orang lain. Bila mana kita sudah merasakan harusnya saya mati tapi saya luput dari maut, maka kita pun bisa menyaksikan hal yang sama kepada orang-orang yang berjuang di luar sana yang akan menghadapi maut. Kita harus alami dulu. Nah, makanya 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seseorang akan yang lain dan saling membangun seperti yang memang kamu lakukan. Nah, itulah sebabnya ada fellowship ini. Ya, itulah sebabnya saya katakan yang tadi ya, kita harus saling kenal satu dengan yang lain, bukan sekedar belajar firman, tapi kita harus saling tahu, oh ini, oh saudara Hartanto di Tangerang, oh saya akan mengunjungi saudara Hartanto di sana kalau saya ke Tangerang. Oh saudara Grady di Bandung, oh saya akan mengunjungi saudara Grady kalau saya ke Bandung. Oh saudara, dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Pelajaran kedua, mujizat bukan suatu ukuran, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Memang di perikop Markus 16, di bagian akhir, Tuhan Yesus katakan kamu akan memiliki kuasa mujizat. Tapi ingat, di dalam Matius 24 ayat 24 dikatakan bahwa nabi-nabi palsu juga akan mengadakan mujizat. 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10, antikristus itu juga akan mengadakan mujizat. Nah, jadi mujizat itu bukan suatu tolak ukur bahwa seseorang itu memiliki Kristus. Hati-hati. Ya, karena nabi palsu pun bisa melakukan hal yang serupa. Ya. Orang Kristen tidak selalu dilindungi dari bahaya. Perhatikan. Ada saatnya Tuhan melihat bahwa mujizat diperlukan untuk memajukan penginjilan di suatu tempat. Nah, ini juga penting ya. Jadi jangan sampai kita juga tidak percaya terhadap mujizat. Ya, saya sudah menyaksikan berkali-kali mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Teman saya di Bangkok harusnya mati, tapi Tuhan memakai saya bawa ke rumah sakit. Nah, ini mujizatnya. Harusnya dia sudah mati. Dokter pun sampai kaget, tapi kemudian operasi berjalan mulai sekitar jam 3 pagi. Harusnya saya sudah bawa dari jam 2 sore. Harusnya sudah mati karena pecah pembuluh darah di otak. Tapi kemudian, nah ini dia. Tuhan punya mujizat. Tuhan punya cara lain. Bahkan para dokter, para suster yang notabene banyak orang Buddhis di sana kaget. Mereka bilang, never happened before like this. Ya, itu mujizat, salah satu mujizat. Ya. Ada kalanya Tuhan melihat bahwa mujizat diperlukan. Tapi ada kalanya orang Kristen harus menderita untuk menjadi saksinya. Kesabaran dalam menanggung penderitaan itulah yang menjadi suatu tanda bagi mereka yang belum percaya akan kuasa iman dari orang Kristen. Ingat, Daniel 3, 17 dan 18. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa? Bahasa Indonesianya sebenarnya kurang tepat di dalam Alkitab kita. Bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya itu lebih bagus dari bahasa aslinya. Sadrak, Mesak, Abednego katakan, Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari api yang Tuanku Raja sudah siapkan kepada mereka yang tidak mau sembah patung yang Tuanku buat. Tapi, kalaupun Tuhan kami tidak menyelamatkan kami tetap tidak mau sembah patung yang Tuanku buat. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali. Bila mana segala sesuatunya berjalan dengan baik, percaya Tuhan. Bila mana segala sesuatunya berjalan tidak baik, tetap percaya Tuhan. Nah itu. Ya. Dan ingat, janji penyertaan Tuhan bukan berarti mencobai Tuhan. Ya, bukan berarti mencobai Tuhan. Jadi, ada di Amerika, ini nyata. Sebuah gereja aliran Pentakosta, karena dikatakan di dalam Markus 16 itu, dikatakan kamu akan memegang ular mematuk kamu tidak akan terkena bisa. Lalu kemudian gereja itu, mereka pelihara ular. Dan kemudian pendetanya, ritualnya adalah mereka akan pegang ular berbisa itu, lalu dimain-mainkan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Walaupun
Ular ini bisa mematok kami, tapi kami tidak akan mati. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ya, seperti apa yang kita ya bukan harapkan, tapi kita duga. Ular berbisa itu mematok pendeta tersebut dan pendeta itu mati. Lalu apa yang kita bisa katakan? Apakah karena Injil itu palsu? Perkataan Tuhan Yesus itu tidak ada kuasa? No, bukan itu poinnya. Jangan mencobai Tuhan. Ya, yang Tuhan Yesus katakan adalah bila mana hal itu tidak usah kita cari, sama seperti yang terjadi kepada Rasul Paulus dalam Kisah 28. Rasul Paulus dipagut ular berbisa dan orang-orang bilang bahwa orang ini pasti mati, tapi dengan kuasa Tuhan Rasul Paulus tidak mati. Dan oleh karena itu juga semakin membuat orang yang melihat pasti, wah, Rasul Paulus ini bukan orang biasa. Tuhan menyertai dia, dewanya nih menyertai dia. Bahasa orang sana mungkin ya. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mencobai Tuhan. Nah terakhir, sebuah pengharapan. Yesus Kristus sudah mati dan kemudian bangkit. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Untuk orang percaya, kematian adalah perkara kecil. Kristus berbicara tentang kematian seakan-akan untuk waktu singkat. Ya, Yesus katakan, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Mungkin saja saat ini, ya ada banyak orang di luar sana, di daerah penganiayaan orang Kristen, yang mereka mati. Tapi itu hanya untuk sementara. Tidak bisa kita bandingkan dengan kehidupan untuk selama-lamanya di dalam kemuliaan Bapa di sorga. Ingat pada saat Lazarus mati, Yesus katakan Lazarus itu cuma tidur. Dan itu memang benar. Kematian itu hanyalah seperti tidur. Kristus sudah bangkit mengalahkan kematian, maka suatu perkara kecil bila mana mereka yang mati di dalam Kristus juga bisa dibangkitkan untuk hidup kekal pada kedatangannya. Itulah sebabnya kalau ada dari antara kita umat percaya yang mati dalam kebenaran, ya boleh kita bersedih, tapi jangan sama seperti orang yang tidak berpengharapan, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Karena inilah yang kita akan harapkan. Lihat di sebelah kanan, inilah ilustrasinya. Pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan menemui sesama kita asalkan kita setia sampai akhir. Inilah yang menjadi pelajaran kita pada malam ini. Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kita memiliki pengharapan akan hari besar itu di mana orang-orang percaya akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, malam ini kita sudah belajar banyak dan terima kasih Tuhan memberkati dan kita sampai ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan silakan, atau kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Iman, jadi iman itu tidak takabur ya. Kita nggak apa-apa kok, udah berdoa berdiri di tengah jalan nggak ketabrak, atau nggak apa-apa kok, bukan kalajengking yang kayak tadi dibilang ular. Jadi iman itu tidak takabur. Mujizat, Tuhan akan kasih mujizat, tapi yang bagaimana dulu, bukan karena kita takabur ya. Dan ada orang percaya karena mujizat. Jadi kalau nggak ada mujizat, nggak percaya dong. Karena Betul. dibilang orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Nah, tadi disinggung tadi ya, mengenai siapa itu? Yang orang-orang yang mengamati Yesus, kayak Sakius. Dia cuman mendengar, tapi imannya bertumbuh. Ada beberapa contoh ya, udah lupa tadi. Saya mau bertanya, saya udah ini, akhirnya sekarang lupa gitu. Nah, orang yang pada waktu Yesus ada, mereka mengamati Yesus kan. Ya seperti tadi Yusuf dari Arimatia. Itu nggak pernah muncul, tiba-tiba pada waktu Yesus mati dia muncul. Terus Sakius yang disingkirkan orang banyak, tiba-tiba waktu Yesus lewat, spontan dia sampai karena dia pendek dia naik ke pohon. Jadi ada beberapa contoh, satu lagi apa ya? Nah di sini
itu orang-orang yang tidak bersama dengan Yesus, tetapi mereka mendengar, mereka mengamati, dan iman mereka bertumbuh. Sekarang yang jadi pelajaran, di antara murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, melihat bagaimana Yesus membuat mujizat, mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi pada waktu itu mereka ragu. Waktu Yesus ditangkap justru mereka lari kan? Mereka lari Iya, gitu. betul. Nah sekarang pelajarannya bagi kita yang menamakan diri kita ini umat Tuhan gitu loh. Yang kita sudah banyak belajar tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Tiap hari mungkin kita renungan pagi, renungan malam belajar, tapi kita masih ragu gitu. Sedangkan mungkin orang yang di luar sana, yang mendengar, mengamati, tetapi iman mereka bertumbuh. Bagaimana dengan kita? Iya. Terus tadi dibilang, bagaimana sih supaya nggak berdosa gitu, supaya nggak berbuat dosa lagi? Mungkin ada yang mau tambahkan dan yang mau jawab. Ya, terima kasih Om Shana ya. Jadi poin yang penting yang kita bisa dapat dari adalah jangan sampai ya bahasanya ya kita tidak sampai di garis akhir. Karena memang ada tertulis juga ya, yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi terdahulu. Ya, murid-murid yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun kurang lebih, mereka lari meninggalkan Kristus. Tapi orang-orang yang ditolak seperti tanda kutip sampah masyarakat, Maria Magdalena, Iya, Zakheus, Yusuf dari Arimatea yang orang Sanhedrin ya, yang istilahnya iya, tidak disukai tapi malah mereka mengikut Kristus. Jadi bukan masalah awal, ya awal kita mungkin sudah jalani, kita memiliki iman akan Kristus, tapi bagaimana endingnya kita semua? Apakah kita iya. tetap setia atau tidak? Nah, tadi pertanyaan Mas Yana, bagaimana cara untuk berhenti berbuat Buat dosa? dosa. Oke. Baiklah, ada pertanyaan dari Om Mas Yana di sini. Bagaimana cara untuk berhenti berbuat dosa ya, supaya kita jangan sampai kalau dalam kitab Ibrani katakan kita mau menyelipkan Tuhan Yesus berulang-ulang ya, itu bahasa dalam kitab Ibrani. Karena tidak ada lagi penebusan yang kedua kalinya. Bagaimana caranya kita untuk berhenti berbuat dosa? Silakan, ada yang mau menambahkan? Silakan Pak Krisno. Ya, terima kasih. Bisa kedengaran suara saya? Terdengar sekali, Benar. jelas. Silakan Pak. Baik, baik. Ya, tadi sebelum saya menanggapi pertanyaan, saya akan sharing sedikit tentang mujizat ya. Dalam dunia yang sudah sangat modern saat ini, tentunya kita menempatkan diri pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau bagi saya mujizat itu bukan hal-hal yang luar biasa saja menurut banyak orang, tetapi karena kita sudah hidup dalam dunia modern saat ini, jadi setiap saat itu Tuhan mengadakan mujizat. Kita bisa bangun, bumi kita nggak dihantam oleh meteor, tidak ada gempa bumi yang merubuhkan rumah kita bisa, ya mohon maaf ya, BAB, itu juga sudah merupakan mujizat. Oleh karena itu, kita diingatkan senantiasa untuk mengucap syukur setiap hari. Itu tentang mujizat ya. Jadi hal-hal yang sederhana setiap hari pun kita bisa ketemu orang dalam keadaan sehat, itu juga sudah merupakan mujizat bagi kita. Yang kedua, yang pertanyaan tadi supaya kita tidak berbuat dosa, buat saya itu adalah bila mana Kristus hidup di dalam diri kita, atau boleh dikatakan bila mana hidup kita dikuasai oleh Kristus. Jadi Kristus ada di dalam kita, bukan di luar kita. Otomatis Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ini ada ilustrasi yang lucu mungkin ya. Yang lucu. Ada seorang pencopet nih mau nyopet. Begitu dia ingat Yesus, jadi nggak jadi nyopet. Nah, artinya
Kalau kalau kita ingat Yesus terus, nggak mungkin kita akan berbuat dosa. Amin. Kita sudah mau tanda tangan, mungkin ada penyelewengan karena kita punya wewenang untuk menandatangani sekian M atau sekian T, nanti kita dapat sekian. Begitu ingat Yesus, saya kira nggak akan berbuat dosa. Nah, itulah hal-hal yang sederhana. Jadi kalau Yesus ada di dalam diri kita, artinya Roh Kudus menguasai hidup kita, kita akan diingatkan terus untuk tidak berbuat dosa. Terima kasih. Saya ada pertanyaan, boleh nggak ya kira-kira? Oh, silakan, silakan Pak Krisno, silakan, iya. Ada dua poin yang saya akan tanya ini, tetapi mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan teologi saya, jadi saya juga perlu tanya saja karena saya mau bertanya kepada siapa kalau bukan di tempat ini ya. Yang pertama adalah tentang tradisi yang membuat hari Minggu menjadi kudus. Saya tidak akan menyinggung itu, tetapi pertanyaan saya adalah apakah sampai saat ini Tuhan hanya mengkuduskan hari Sabat itu saja? Berarti hari-hari yang lain dari Minggu sampai Jumat sore itu boleh dikatakan bukan kudus lagi atau bagaimana? Yang kedua, mengenai kelimpahan, saya kira nenek moyang kita, Abraham, Ishak, Yakub juga diberi kelimpahan oleh Tuhan. Nah, saya membaca di Maleakhi 3 ayat 10. Janji Tuhan juga akan memberi kita kelimpahan dengan membuka tingkap-tingkap langit. Lalu Matius 13 ayat 12. Itu juga kalau kita senang memberi atau kita memperhatikan orang yang membutuhkan dan kita memberi, kita juga akan diberi kelimpahan. Begitu juga Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 10, kita juga akan diberikan hidup berkelimpahan. Artinya anak-anak Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan, tidak akan berkekurangan. Tetapi masalah bagaimana caranya itu adalah rahasia Tuhan. Kita tidak tahu karena itu hak prerogatif Tuhan. Ini buat saya. Terima kasih, itu saja yang saya. Terima kasih banyak Pak Krisno. Wah, ini luar biasa ya. Jadi menjawab dan juga ada pertanyaan baru. Nah, tadi sekedar sebelum menjawab itu, jadi memang yang tadi Pak Krisno bilang bahwa kalau ada Kristus di dalam kita, ya tadi mau membuat penyelewengan, tapi ingat Tuhan Yesus, jadi tidak jadi ya. Saya juga pernah dengar ilustrasi seperti ini. Orang lagi bawa motor, kebut-kebutan, lalu kemudian dia bayangkan kalau Tuhan saya lagi bonceng Tuhan Yesus seperti apa ya? Akhirnya tidak jadi ngebut lagi. Jadi memang kalau kita merasa bahwa Tuhan Yesus dekat dengan kita, ya apalagi Kristus sudah menguasai hati kita, tidak perlu dibuat-buat, maka hidup kita menjadi hidup yang berbeda tentunya ya. Semoga itu menjawab ya, Om Asyana, bagaimana supaya kita berhenti berbuat dosa ya. Cuma itu caranya, yaitu Kristuslah yang mengubah kita. Roh Kuduslah yang mengubah kita. Kalau kita pakai cara kita sendiri, tidak akan mungkin kita bisa. Ya, Saudara Tanto, silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mungkin menambahkan sedikit. Kalau kita belajar dari Roma 10, kita tahu bahwa iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau tadi Om Asyana dan Pak Krisno bilang bahwa bagaimana kita bisa menghindari dosa dengan mengingat Tuhan Yesus Kristus, itu sangat tepat sekali. Karena Tuhan itu adalah firman Tuhan. Dan yang jadi permasalahan adalah apakah Tuhan berkata, contoh nih, kadang-kadang kita menggambarkan Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita. Sebenarnya kalau orang itu, misalnya dia mau mencuri, tiba-tiba dia teringat Tuhan, dia tidak menjadi mencuri, yang saya ingin tambahkan adalah mungkin yang diingat adalah firman. Karena firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan kalau kita mencuri kita sudah berbuat dosa. Contoh yang paling simpel aja, pada saat saya berjalan-jalan sekarang, dosa di mana-mana ya. Baju semakin lama wanita bajunya makin minim nih. Lama-lama udah nggak pakai baju lagi. Yaitu Tuhan bilang malahan kalau kita melihat wanita dengan lustful, berarti kita sudah berbuat dosa. Berarti
Iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita beriman, otomatis kita tidak berdosa. Jadi bukan karena mukjizat membuat kita menjadi orang tidak berdosa. Kalau kita baca di Yohanes 6, kita lihat itu orang menikmati mukjizat Tuhan, 20.000 orang itu menikmati makanan yang diberikan Tuhan secara gratis. At the end, dia ingin menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Bagus gak? Bagus. Beriman gak? Tidak. Karena dia ingin menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja berdasarkan kehendaknya dia, bukan berdasarkan kehendak Bapa. Jadi kita harus berhati-hati menilai dosa itu seperti apa. Apakah kita berbuat dosa, apakah Tuhan mengiyakan atau mentidakkan tindakan kita. Dasarnya bukan dari pikiran kita atau perasaan kita. Dasarnya dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang saya mau menambahkan. Jadi, kalau kita lihat, apakah Tuhan Yesus Kristus akan menjadi Raja di Yohanes 6? Betul, dia akan menjadi Raja. Tapi cara menjadi Rajanya seperti apa? Pada saat kita ingin menjadikan dia Raja dengan cara kita, otomatis kita sudah berbuat dosa. Rasul Petrus, tuh, dia tidak ingin Tuhan mati. Betul, Tuhan juga akan hidup kembali. Tapi cara Rasul Petrus tidak mau Tuhan naik ke kayu salib. Apakah itu dosa? Dosa. Karena Rasul Petrus tidak menjalankan itu dengan iman. Makanya, nah ini yang ingin saya tekankan. Bagaimana kita tidak berbuat dosa, kita harus benar-benar mengerti kehendak Bapa. Mengerti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Contohnya, Sadrak, Meshak, Abednego. Dia tahu kehendak Tuhan. Dia tidak menentukan, oh ini kali kehendak Tuhan. Tidak, dia mengenal kehendak Tuhan seperti apa. Dan dia tahu prerogatif Tuhan itu seperti apa. Dia tidak akan melangkah melewati hak-hak Tuhan. Hak Tuhan untuk menentukan dia matinya dibakar atau dia tidak mati dibakar. Nah, dia tidak berbuat dosa sehingga dia mengenal Tuhan sepenuhnya, sehingga dia tidak melanggar firman Tuhan, dan itulah yang membuat dia menjadi tidak berdosa. Makanya saya banyak melihat orang tidak berbuat dosa itu, dia menilai diri dia tidak berbuat dosa, dia menilai bahwa pikiran dia itu sejalan dengan pikiran Tuhan. Nah, ini saya juga harus berhati-hati. Saya juga harus mengaca sama diri saya sendiri, apakah saya cukup beriman untuk melihat itu righteous atau tidak righteous di mata siapa? Di mata saya atau di mata Tuhan? Kalau saya bilang itu righteous di mata saya, maka saya sudah berbuat dosa. Mungkin ini tambahan sedikit ya, Brother Rick. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Brother Hartanto ya. Jadi memang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ya ini ironisnya ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen mengakui bahwa mereka punya iman kepada Kristus, tapi tidak pernah baca Alkitab. Ya bagaimana mungkin? Ya kan? Banyak yang sering mengatakan bahwa kita beriman, pasti selamat, selamat, yes, yes. Tapi tidak pernah baca Alkitab, tidak mungkin. Ya, tadi Brother Hartanto sudah bilang ya. Brother Rick, saya tambahkan sedikit, boleh? Silakan. Ini kejadian yang paling hangat saat ini adalah Paus datang ke Indonesia dan berkeliling di Asia Tenggara, betul? Iya, betul. Kita percaya dia percaya Tuhan Yesus Kristus kan? Iya, Bahwa salibnya ada kok digandul, dikalungkan, dia pakai, betul. Dia percaya Tuhan Yesus Kristus, dia percaya Trinitas. Itu kebenaran, betul. Tapi dia beriman, betul, dia percaya Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada saat dia menyatakan bahwa semua agama menuju ke surga, lah itu kan menjadi imannya itu tidak sejalan dengan perbuatannya. Kita tahu di Yakobus, iman tanpa perbuatan itu adalah mati, is useless. Ini yang kita bilang. Apakah Paus itu berbuat dosa dengan menyatakan itu? Iya, dia berbuat dosa dengan menyatakan perlawanannya terhadap firman Tuhan. Mungkin itu contoh yang paling jelas ya, Brother. Thank you. ya, terima kasih Brother Hartanto. Jadi bukan maksud untuk menyudutkan agama manapun, tapi pada kenyataannya saya juga pernah bilang ya, siapapun dia, termasuk saya, termasuk para pemimpin gereja, bahkan Paus sekalipun yang diakui sebagai Bapa Suci, ya itu harus diuji semuanya melalui firman. Ya tadi kan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah di dalam Alkitab itu jelas sekali dikatakan bahwa, ya contoh yang tadi sudah dikatakan oleh Saudara Hartanto bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus bilang, jadi bukan semua agama membawa kepada hidup kekal, tetapi hanya anak-anak Tuhan yang memiliki hidup kekal itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah yang karena mereka memakai Tuhan Yesus ya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Nah tadi pertanyaan Pak Krisno tuh bagus sekali ya. Nah mungkin
Oh ya, silakan. Pak Neta, Silakan, hanya menambahkan saya. Saudara Alex. Ya, ya, cuman saya lihat dari paradigma yang berbeda sih. Bagaimana tadi pernyataan Oma perihal tentang pertanyaan ya, lebih pertanyaan. Bagaimana kita untuk menghindari dosa tersebut kan, karena memang kan dosa ya tindian itu sudah melekat dari diri kita kan. Jadi saya cuma tertarik dari dua hukum yang terutama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia. Jadi ya lihat dari hukum yang sudah ditanamkan oleh Tuhan Yesus ke kita, ya kan? Karena 10 hukum itu kan sudah dasar menurut saya ya. Menurut Alkitab juga sudah dasar dari semua apa yang kita perbuat. Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, ya kan, sebagai pencipta alam dan semesta, sudah pasti, ya kan. Sama seperti yang kita lakukan setiap harinya. Misalnya kita harusnya ganjil genap gitu kan, tapi kita sebenarnya harusnya hari ini genap, ketika kita ganjil kan, itu kan kita melawan, ya kan, melawan berarti kita nggak sayang sama negara kita. Itu sih dari sisi saya, dari sisi bagaimana peraturan itu sebenarnya sudah ditanamkan oleh di diri kita, tinggal kita mau mencerminkan apakah kita sayang sama Tuhan Yesus. Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, terlepas dari kita akan berpikir tentang Tuhan Yesus, sudah pasti semuanya akan terrefleksi ke dalam diri kita. Pasti kita akan berbuat segalanya yang baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Alex. Kalau saya mau simpulkan dari pernyataan saudara-saudara sekalian, ya ini dia tadi kan mengasihi Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan apa? Kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Ya, tadi yang Saudara Hartanto juga katakan, ya kita harus lihat acuannya kepada Alkitab. Nah, Mazmur 119 ayat 11 yang tadi sudah dibahas. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Jadi memang itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus menguasai firman. Menguasai firman, tapi jangan sampai sekedar pengetahuan semata, tapi kita harus lakukan dalam hidup kita sehingga menjadi ya terlihat buah-buahnya. Karena kalau tidak, yaitu kita akan menjadi seorang ahli Taurat, seorang Farisi saja. Itulah pentingnya kita untuk mengasihi Tuhan Yesus seperti Saudara Alex katakan, dan tadi Saudara Hartanto juga katakan bahwa ya kita harus lihat refleksi dalam Alkitab. Jangan sampai kita fanatik kepada pemuka agama atau kepada pendeta kita masing-masing sekalipun atau siapapun itu, dan kita tidak membaca Alkitab lagi. Nah, itu bahaya karena ya segala sesuatu harus diukur dari Alkitab. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Ya, semoga itu sudah cukup jelas ya, Om Asyana ya, tentang bagaimana kita berhenti untuk berbuat dosa. Semakin mengasihi Tuhan, kita akan semakin membenci dosa. Itu poinnya. Kita masuk ke pertanyaan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tadi pertanyaan Pak Krisno ini bagus. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah cuma hari Sabat, Sabtu ya, yang hari kudus? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ada yang mau mencoba menjawab? Bagaimana dengan hari-hari lainnya? Ada yang mau mencoba menjawab sebelum saya coba jawab? Saya menambahkan pertanyaan juga, Pak Pendeta. Ya, silakan. Jadi, yang menyangkut dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Krisno perihal tentang ini sistem hari ya. Which is yang kita tahu kan sistem hari ini kan sudah diatur dari pada awalnya kan, pada mulanya. Cuman lebih mau definitif dari di saat di kejadian, kalau nggak salah Tuhan sampaikan bahwa maka beristirahatlah Tuhan kan. Nah itu boleh sekalian juga dijelaskan apa konsep beristirahat ini gitu loh. Apakah betul-betul istirahat atau tidur atau ada konsep khusus dari istirahat itu. Itu aja sih Pak Pendeta, terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Alex. Jadi karena waktu cepat ya, jadi saya coba menjawab saja karena belum ada masukan tambahan untuk menjawab. Jadi pertanyaan pertama, apakah cuma hari Sabat yang adalah hari kudus? Jawaban singkatnya ya. Bukan saya yang bilang, tapi memang Alkitab yang menuliskan seperti itu. Di dalam Keluaran 20 ya, dikatakan, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, ayat 8 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi secara spesifik Tuhan sudah memerintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Ini hukum keempat dari 10 hukum. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu,
Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, ya. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, bahkan hewan sekalipun, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, atau orang asing yang diam di tempat kediamanmu. Kenapa? Karena 6 hari lamanya Tuhan membuat langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi kenapa kita harus menguduskan hari Sabat? Karena Tuhan bilang, Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari, dan hari ketujuh Tuhan berhenti, Tuhan menguduskannya. Ya, dan tadi sebelum kita masuk pertanyaan kedua, tadi saudara Alex juga sudah bilang, nah itu memang benar, itu semuanya. Banyak orang bilang bahwa hari Sabat itu ada sejak zaman Musa. Saya pernah diskusi dengan salah satu gereja yang mengatakan bahwa itu sejak zaman Musa. Nah, itu salah. Ya, yang benar adalah hari Sabat itu sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa, sejak zaman penciptaan. Itu tercatat dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ya, Tuhan berhenti pada hari ketujuh. Nah, kata Sabat itu ya dari sisi teologi, ini dari bahasa Ibrani, dari kata shevat. Shevat itu artinya berhenti, ya, beristirahat itu artinya. Jadi memang sudah ada dari zaman perjanjian lama, sudah ada sejak penciptaan dunia ini. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana dengan hari-hari lainnya? Nah, Roma 14 mengatakan bahwa setiap hari itu adalah baik semuanya. Ya, tidak ada yang tidak baik. Semua hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semuanya baik. Tetapi kalau berbicara tentang hari kudus, ya kalau firman Tuhan, nah kembali tadi kan sudah berbicara kan, bahwa kita semua ukurannya harus ke Alkitab. Nah, kalau berbicara hari Tuhan, hari kudus, nah itu adalah hari Sabat. Nah, itulah perkataan Tuhan, kurang lebih seperti itu. Ada tambahan atau yang mau menanyakan lagi perihal ini? Mungkin? Silakan. Ini Oh ya, silakan Om Mas. pengamatan saya ya. Jadi kalau di hari Sabat tuh ada poin khusus ya. Dia berhenti, dia berkati, dan dia kuduskan. Beda dengan hari-hari yang lain. Semuanya yang dilihat baik-baik, tapi beda dengan hari Sabat. Tetapi bukan berarti hanya hari Sabat aja yang kudus. Kehidupan kita hari lepas hari harus kudus, berkenan kepada Allah. Ini mungkin tambahan saya aja. Ya, terima kasih Oma Shana. Ini Saudara Artanto ada open mic ya? Ada. Mungkin sedikit ya, brother. Saya percaya hari Sabat itu memang hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang saya juga ini menarik di dalam Ibrani 3. Kita tahu penciptaan itu dalam 6 hari dan Tuhan itu beristirahat di hari ketujuh. Dan yang menarik di dalam Ibrani 3 itu, Tuhan menjelaskan secara rohani bahwa manusia-manusia belum percaya itu tidak pernah beristirahat. Mereka tidak pernah masuk ke dalam istirahatnya Tuhan. Jadi saya percaya ada dua sisi mengenai hari Sabat itu sendiri. Yang satu menggambarkan bahwa memang ketaatan pada Tuhan untuk mengikuti hukum-hukum Tuhan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, Sabat itu berarti lebih luas lagi bahwa ini kita masuk ke dalam peristirahatannya Tuhan. Sampai saat ini orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka tidak masuk ke dalam peristirahatannya Tuhan. Makanya Tuhan bilang di Ibrani 3 ayat 7, bahwa Tuhan memberikan hari ini, bahwa kalau kamu mendengarkan firman Tuhan di ayat 7 dan 8, janganlah engkau mengeraskan hatimu seperti pada masa-masa engkau waktu pemberontakan, pada saat diuji. Nah, berarti Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan bilang kalau hari ini kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu harus tidak mengeraskan hatimu. Kalau tidak, kamu tidak akan masuk ke dalam peristirahatanku. Nah, di sini jelas sekali juga bahwa Tuhan menjelaskan tentang Sabat itu di dalam sisi peristirahatan terakhir, di mana nanti kita akan masuk ke peristirahatan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari Sabat itu adalah simbol dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia adalah tempat peristirahatan kita yang paling kekal, di mana kita melihat di 10 hukum Tuhan itu juga tertulis hukum hari Sabat. Jadi dua-dua ini terkoneksi. Ini tambahan sedikit, mungkin Brother Ray. Terima kasih. Ya, terima kasih Brother Hartanto.
Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nah memang itu konteksnya di Ibrani 4 ya, Brother Hartanto ya. Ibrani 4, nah itu kita bisa baca, memang Iya betul, betul, betul. Ibrani 3 dan 4 ya, itu ya, terkoneksi. Ya. siap-siap. Jadi memang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, memang di situ di Ibrani 4 dikatakan bahwa bangsa Israel itu tidak memasuki perhentianku. Ya. Jadi kalau kita baca satu perikop itu karena bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dan tidak percaya bahkan dari zaman dahulu mereka keras kepala dan tegar tengkuk. Nah, memang segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan itu ada sisi luarnya, kulitnya, ada sisi dalamnya. Sisi kulitnya adalah contoh yang paling gampang yang kita pernah bahas yang lalu kalau masih ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perihal halal dan haram, ya kan? Nah, itu bagian kulit luarnya. Oh, kita jangan makan babi, anjing, tikus, kucing, kelelawar, dan lain-lain. Contoh kan, kita makan binatang-binatang yang halal. Nah, tapi bukan sekedar sampai di situ saja, karena kita mempunyai sisi rohani atau sisi teologi daripada maksud Tuhan itu apa. Ya kan? Dan kita sudah lihat di dalam Matius 15 ya, yang mengatakan bahwa ya bukan apa yang kita makan yang pada saat ya itu ya. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita itulah yang kotor-kotor itulah yang membuat kita jadi hina. Nah, itu sisi rohaninya. Ya, jadi jangan masukkan kepada tubuh kita, pikiran kita hal-hal yang hina, hal-hal yang tidak benar, dosa, ya, fitnah dan lain-lain. Ya, tetapi masukkanlah hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8 ya. 4 sampai 8. Nah, itu dikatakan semua yang benar, suci, manis, yang semuanya itu yang kita ambil supaya yang keluar dari diri kita semuanya baik-baik saja. Nah, itu contoh dari makanan. Nah, dari hari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jadi menjawab pertanyaan Pak Krisno, apakah kita bicara kulitnya luar dulu ya? Apakah cuma hari Sabtu adalah atau hari Sabat yang kudus? Nah, dalam firman Tuhan ya cuma hari Sabat hari kudus. Ya kan? Nah, itu Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu jelas ya. Dan di dalam Yeskiel juga jelas itu. Coba kita lihat ya. Saya akan coba sebentar, coba kita lihat Yeskiel 20, coba kita buka. Nah, ini penting sekali nih. Yeskiel 20, coba kita buka ayat sebentar. Nah, ayat 12. Ya. Hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Makanya bangsa Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Bangsa-bangsa lainnya tidak ada yang halal haram, mereka punya makanan halal haram. Bangsa lainnya hari Sabatnya bukan hari Sabtu, bangsa Israel hari Sabtu. Bahkan bangsa-bangsa lain ya bebas mungkin ya. Nah, kembali kepada topik. Nah, tapi dari semua yang memelihara hari Sabat, kita lihat banyak yang mau menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, inilah yang dibahas oleh Saudara Hartanto di dalam kitab Ibrani 4. Jadi bagi kita semua, di antara kita mungkin ada yang menguduskan Sabat hari ketujuh, jangan sombong dulu, karena ada yang lebih dalam dari sekedar berbakti pada hari Sabat, yaitu apa? Yaitu kita harus benar-benar hidup untuk Tuhan Yesus. Nah, masalahnya bangsa Israel, kalau kita baca di dalam Ibrani 4, ya mereka itu menguduskan Sabat, tapi mereka ya menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ingat, Ibrani pasal 4 tidak menghapuskan hari Sabat, hari ketujuh. Nah, itu yang harus kita. Jadi, dengan adanya Matius 15 tidak menghapuskan bahwa semua makanan halal, tidak. Ya, jadi core-nya atau pengertian terutama dari hari Sabat itu tidak menghapuskan kulitnya. Itu yang harus kita ketahui bersama, bahwa kita harus akui bahwa memang 10 hukum itu penting, ya, termasuk di dalamnya hari Sabat. Semoga itu bisa menjawab Pak Krisno ya, pertanyaan yang pertama dulu ya, bahwasanya hari Sabat itu cuma yang kudus. Silakan Pak Krisno. Boleh saya tanya lagi? Silakan Pak. Tadi ada istilah istirahat hari Sabat ya. Ya, betul. Nah, sekarang bagaimana dengan zaman sekarang? Saya bicara bukan zaman dulu, bukan zaman saat dulu masih mungkin
sangat terbatas ya, kondisinya sangat sederhana. Nah, sekarang bagaimana dengan pelayan-pelayan Tuhan sendiri yang melayani di hari Sabat? Contohnya orang-orang yang bekerja di rumah sakit dan apa namanya tempat-tempat yang mungkin tempat untuk melayani sesama. Nah, cuman pertanyaan yang timbul dalam hati saya, mereka bekerja dan mendapatkan upah, bukan melayani dengan sukarela atau sebagai boleh dikatakan tanpa upah sama sekali. Begitu juga rumah sakit yang menjadi tempat mereka bekerja juga menarik tarif untuk orang-orang yang dilayani pada hari itu. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Krisno. Nah, ini memang jadi suatu pertanyaan baru ya. Nah, topik tentang Sabat. Nah, sebelum saya menjawab, mungkin ada yang mau menambahkan? Sering dengan anak saya, ya sebagai orang tua, bukan sok rohani, tapi semua kembali kepada firman Tuhan. Jadi sebagai orang tua yang kita baca firman Tuhan, selalu menasihati anak. Kadang, aduh, susah dapat pekerjaan, tapi harus kerja hari Sabat. Sebagai orang tua ya, saya selalu bilang, udah belajar firman Tuhan, harus punya komitmen. Apa dia bilang? Iya mah, gimana dengan perawat? Gimana dengan dokter? Bagaimana dengan yang orang-orang dia harus melayani di PLN? Oh, kalau enggak kan enggak ada lampu. Bagaimana nanti di rumah sakit kalau enggak ini? Sejuta lah alasan dia. Seolah-olah benar tapi tidak benar. Cuma kita kembali kepada firman Tuhan. Kita harus punya integritas, komitmen. Kalau nggak kerja gimana dong keluarga saya nanti nggak makan begini dan begini dan begitu. Kayaknya udah klasik ya alasannya. Dokter juga tuh kan mah yang di rumah sakit, perawat itu kan mereka digajiin, mereka dibayar. Bener, ya, bener yang tadi pernyataan dari Pak siapa tadi, Pak Hartanto ya. Tapi ada juga sih yang mereka bilang udah saya akan begini tapi saya nggak usah dibayar untuk itu. Kalau saya, jadi itu kebajikan ya. Saya nggak menerima bayaran. Nah sekarang yang kita mempertahankan hari Sabat, goyah nggak kita? Sekarang jadi pertanyaan, jawab ke diri kita sendiri gitu. Nanti kalau nggak kerja nggak makan, nanti kalau begini, ataupun kalau kerja ya saya harus dibayar hari Sabat. Apakah begitu? Sekarang terpulang lagi ke kita gitu. Karena firman Tuhan tuh nggak pernah salah, dan kalau kita lihat ya banyak orang yang ya berapa tahun, 1-2 tahun dia, tapi benar-benar dia punya komitmen dan kita lihat Tuhan akan berkati dia walaupun lambat. Tapi ya ini yang sering terjadi juga dengan anak saya gitu. Sejuta alasan dia, sejuta keraguan-raguan dia, dan ya karena hidupnya meragukan Tuhan ya saya nggak tahu lah mau jawab apa gitu. Jadi kalau kita udah tahu itu firman Tuhan, nggak usah main-main, nggak usah bilang itu dokter hari Sabat dibayar kok, itu nggak usah lah jadi alasan untuk itu gitu. Jadi si dokternya juga, si perawatnya juga mau dibayar atau kebajikan. Jadi kembali ke pribadi kita masing-masing kalau kita udah belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu nggak pernah salah. Baik, terima kasih Om Shana ya. Nanti akan saya coba respon. Saudara Hartanto, silakan. Saudara Hartanto. Iya, ini ada yang menarik juga sih sebenarnya. Ada kalau nggak salah di Roma 14 yang menjelaskan bahwa kalau kita berkomitmen dengan hari tertentu, kita mau melakukan sesuatu dengan Tuhan, silakan. Kayak misalnya saya nih mengatakan Tuhan mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari yang kudus. Pada saat kita berkomitmen dengan hari itu, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Jangan kita menjalankan pada hari itu, tetapi di hati kita penuh dengan keluh kesah ataupun pikiran-pikiran yang meragukan kuasa Tuhan. Ini kan menjadi tidak efektif juga, dan kita menjadi sama seperti umat Israel yang berjalan di padang gurun. Mereka melakukan hari Sabat,
tetapi mereka tetap tidak percaya dengan firman Tuhan itu sendiri. Itu menjadi hal yang lucu. Ini saya teringat dengan Matius 12 ketika pertanyaannya sama seperti Pak Krisno. Pada saat Farisi ini ingin membunuh Tuhan Yesus Kristus pada hari Sabat, mereka menghakimi Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus Kristus melakukan pekerjaan di hari Sabat. Tapi Tuhan menjawab hal yang aneh, bukan aneh maksudnya, hal yang unik. Dan Tuhan bilang, ayat 4-nya, ayat 5, tentang pendeta-pendeta yang bekerja di bait Allah, bukankah mereka juga desecrate the day and yet are innocent? Kenapa Tuhan menyatakan seperti itu? Jadi sebenarnya kalau menurut yang saya imani, kalau kita ingin melakukan sesuatu buat Tuhan, yang itu sesuai dengan firman Tuhan, kita nggak akan bisa melakukan semuanya, seluruh karena kita lemah gitu loh. Tapi kalau kita mau berkomitmen dengan hal itu, kita tidak boleh berkeluh kesah atau grumpy, menggerutu. Tapi kita melakukannya dengan sepenuh hati kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita ingin melakukan hari Sabat, kita do it the best for God. Kita percaya bahwa Tuhan bisa memberikan makanan kita. Itu tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau kita berhalangan, kita tidak bisa melakukan itu, ya kita berdoa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Saya juga tidak mengerti, mungkin banyak halangan-halangan yang terjadi sehingga orang itu tidak bisa melakukan itu. Saya juga tidak mengerti, sampai satu saat mungkin nanti diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan hal itu. Tapi ini ada menarik di Matius 12 sih, Brother. Mungkin ini juga menjadi satu pertimbangan, dan Roma 14, bahwa kalau kita, menurut dari pemikiran saya, kalau kita melakukan sesuatu yang kita ingin berkomitmen kepada Tuhan, seperti berpuasa, jangan pada saat kita berpuasa kita menggerutu, itu juga jadi tidak baik. Ya, kalau kita bisa melakukan, kita dilakukan yang terbaik. Kalau tidak bisa, ya kita berdoa supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Itu menurut hikmat saya seperti itu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Brother Hartanto ya. Jadi ini memang lebih dalam lagi ya, tapi memang firman Tuhan itu nikmat ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Kalau kita belajar memang nikmat sekali sampai lupa waktu ya. Tapi kita ambil waktu sedikit lah ya. Secara singkat saja. Nah, Roma 14 itu kalau di NIV, New International Version, Alkitabnya bilang one man considers one day more sacred. Nah, itu sebenarnya bahasa aslinya bukan hari itu dianggap kudus dibanding hari yang lainnya, tetapi bahasa Indonesianya lebih bagus, yaitu hari yang satu dianggap lebih penting daripada hari yang lain. Ini bicara tentang hari baik, bukan tentang hari Sabat. Nah, lalu di dalam Matius pasal 12, nah ini memang Tuhan Yesus menghardik imam-imam kepala bahwa banyak dari antara mereka yang sepertinya melanggar hari Sabat. Nah, kenyataannya di sana di sekarang ini ya kita bisa lihat juga mungkin ya, saya sudah menyaksikan juga ada juga kaum-kaum para pendeta yang melanggar kekudusan hari Sabat, termasuk dari mereka yang beragama menguduskan hari Sabat. Nah, contoh, nah ini bagi saya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya, ini kemunafikan bagi saya pribadi, tapi mungkin berbeda dengan orang lain. Contoh, di gereja penganut hari Sabat yang maksudnya beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Nah, ada yang mereka tidak bekerja hari Sabat, tetapi kemudian mereka makan di restoran. Mereka suruh orang-orang untuk menyediakan makanan kepada mereka. Bagi saya kan itu kemunafikan. Kenapa? Karena mereka suruh orang lain bekerja. Mereka rasa mereka tidak bekerja. Nah, itu menurut saya harus bilang jujur bahwa itu adalah kemunafikan. Tapi menarik, Brother Hartanto dan kita semua, kalau kita buka Matius pasal 12, tidak suatu kebetulan di ayat selanjutnya, tadi yang Brother Hartanto kutip adalah Matius 12 ayat 5 ya, ayat 5 dan satu perikop itulah ya. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya, Yesus menyembuhkan hari Sabat, yaitu masih di pasal yang sama. Nah, ini poinnya yang dibilang sama Oma Shana. Ayat 12. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Itu poinnya. Nah, orang Israel itu mentuhankan hari Sabat, bukan mentuhankan si pembuat hari Sabat. Itu masalahnya. Makanya di Matius pasal 12, ayat 12 dikatakan boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, contohnya, saya sudah bertemu juga dengan beberapa orang dokter yang seperti Om Shana bilang, mereka bisa mengobati hari Sabat,
Mereka mengobati hari Sabat dan mereka tidak charge, mereka tidak minta bayaran, ya. Tetapi ada juga yang ya seperti tadi Om Asyana bilang yang disaksikan oleh anaknya Om Asyana ya, dan itu saya sudah pernah dengar langsung di gereja. Wah, itu bagaimana dengan dokter? Gimana dengan perawat? Nah, adalah bahasa mereka itu berbuat baik. Tapi dijawab lah, sama aja mereka kan kerja hari Sabat. Nah, inilah yang tadi yang Saudara Hartanto bilang itu sangat menarik bagi saya. Tuhan, ingat kita sudah pelajari minggu lalu atau 2 minggu lalu. Tuhan bisa melihat hati kita semua masing-masing. Itu kuncinya. Yang Brother Hartanto bilang itu benar sekali, saya setuju sekali. Yaitu, dengan alasan apapun, nah ini saya gabungkan dengan pernyataan Om Asyana. Dengan alasan apapun, Tuhan bisa melihat sisi terdalam dari hati kita. Apakah kita melakukan sesuatu itu dan kita beralasan dengan banyak alasan, atau kita berbuat sesuatu itu dan memang alasannya seperti itu. Ya, karena contoh nih, paling gampang, orang Farisi, ahli Taurat, pada saat mereka ditanya bagaimana dengan orang tuamu, oh, sudah dikasih uang belum kepada orang tuamu? Oh, uangnya sudah saya pakai untuk bayar perpuluhan, contoh. Ya kan? Amin, brother. Itu betul kan? Betul, Uangnya saya sudah pakai untuk bayar perpuluhan. Kesannya kan, saya pernah dengar, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan ini kejadian nyata. Seorang pendeta khotbah di depan, dia bilang istrinya sedang sakit, keras. Lalu dia katakan, dengan iman dia bilang, ini dia bilang nih, seorang pendeta senior, dengan iman saya tahan perpuluhan saya tidak mau. Lebih baik saya bayar perpuluhan saya daripada saya harus pakai untuk perawatan istri saya, karena keuangan mereka terbatas. Saya tidak suka khotbah itu. Karena dengan seperti itu, Tuhan tahu, karena ingat di dalam 1 Korintus 13, walaupun kita bisa bernubuat, bisa melakukan segala sesuatu, tapi kita tidak punya kasih, apalah artinya itu? Jadi Tuhan Yesus sudah menghardik orang Farisi ahli Taurat. Ya kan, seakan-akan kamu bayar perpuluhan, tapi orang tuamu kamu biarkan. Nah, sama seperti pada saat pendeta itu khotbah. Saya tidak suka khotbah itu, dan saya saksikan bahwa itu bukan dari Tuhan. Bagaimana mungkin dia melihat istrinya menderita, sedang sekarat, dia tidak mau bayar untuk istrinya, tapi dia bayar perpuluhan. Seakan-akan Tuhan itu kejam. Nah, singkat cerita sekarang istrinya meninggal. Ya, saya tidak tahu ya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya sangat tertarik. Tuhan Yesus, nah ini mungkin kita bisa coba simpulkan ya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas lagi nanti Pak Krisno untuk lebih dalam tentang hari Sabat. Poinnya adalah begini bagi saya. Pribadi dari pembelajaran saya akan firman. Tuhan Yesus melihat hati kita semua masing-masing. Kita bisa membohongi orang lain, dan bahkan kita bisa membohongi diri sendiri. Caranya apa? Menjustify apa yang kita lakukan. Ya. Soal hari Sabat, itu sudah firman Tuhan. Ya. 10 hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan, Ibrani juga katakan, Tuhan Yesus sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hukum Tuhan itu kekal adanya. Nah, sekarang, pada saat kita mau melakukan firman Tuhan, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 15, kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, kita harus punya kasih. Jangan sampai kita menjadi kaum legalis. Dan itulah yang terjadi sama orang Israel. Dan banyak terjadi sekarang ini juga yang mengaku anak Tuhan. Oh, saya ini beribadah hari Sabtu, tapi tidak punya kasih kepada sesama, percuma. Nah, itulah yang dibilang sama Saudara Hartanto di dalam Ibrani 4, mereka tidak sampai di perhentianku. Mereka cuma melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, tapi sudah. Titik. Jadi tidak ada kasihnya lagi kepada sesama. Nah, tapi kembali ini juga sangat penting. Om Asyana tadi bilang ya, bahwa firman Tuhan itu tidak bisa salah. Ya, Saudara Tante juga sudah bilang segala sesuatu fokusnya kepada firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan, Matius 12, Tuhan Yesus bilang, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ingat, di dalam firman Tuhan tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus katakan hari Sabat dibatalkan. Tidak pernah. Hari Sabat selalu ada. Ya, kita boleh beribadah hari apa saja. Tapi hari Sabat itu, firman Tuhan bilang, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, ya, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, dan banyak ayat-ayat lainnya mengatakan bahwa kekudusan hari Sabat itu berlaku bukan karena saya yang buat, bukan karena orang Israel yang buat, tapi karena Tuhan yang bilang. Alasannya Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 bukan karena alasannya Musa. Alasannya karena dulu
Aku ciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya selama 6 hari. Hari ke-7 aku berhenti. Oleh sebab itu, aku kuduskan. Dan karena itu, kamu juga harus kuduskan. Nah, itulah konsep hari Sabat. Nah, nanti mungkin kita akan sambung. Ini sangat menarik. Saya suka firman Tuhan. Tapi semoga ini bisa menjawab diskusi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, kembali, ya, Ibrani 4 sangat penting buat orang-orang yang sudah menguduskan hari Sabat. Jangan berpikir hari Sabat itu bisa menyelamatkan kita ke surga. Tidak. Ya. Hukum-hukum Tuhan itu tidak menyelamatkan kita. Hanya darah Kristus yang menyelamatkan kita. Tapi ingat, Roma 3 ayat 31. Apakah dengan kasih karunia aku membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Malahan kami meneguhkannya. Artinya, kita punya kasih karunia, kita punya iman, tapi ingat, ya, itu tidak membatalkan hukum-hukum Tuhan. Jadi, ya lakukan 10 hukum. Tadi Saudara Alex sudah bilang ya, 10 hukum. Saudara Alex bilang kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kasih kepada Allah itu adalah hukum pertama sampai hukum keempat. Nah, ini penutupannya. Hukum pertama sampai keempat. Jangan ada ilah lain, jangan sembah patung, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan, kuduskan hari Sabat. Kasih kepada manusia, yaitulah hukum kelima sampai 10. Hormati ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini. Jadi itu sebenarnya penjabaran. Jadi jangan sampai ada yang bilang 10 hukum tidak berlaku. Tidak. Karena di kitab Yakobus juga dibilang bahwa itu masih berlaku. Ya, Saudara Tanto, silakan. Dikit ya, brother, dikit. Siap. Ini mungkin ada salah persepsi sedikit di orang-orang di dunia. Padahal kita mengerti ya. Kalau kita melihat hukum di pengadilan, hukum itu tidak menyelamatkan kita sebenarnya. Nggak ada yang dibilang hukum itu menyelamatkan kita. Kalau kita udah masuk ke pengadilan, karena kita mencuri, karena kita melanggar, ya kita pantas dihukum. Jadi kalau yang seperti Saudara Ray bilang, 10 hukum perintah Allah itu memang kudus, tapi fungsinya itu tidak menyelamatkan kita. Hanya kasih karunia Allah yang mengasihi kita, bukan berarti kita meniadakan hukum Tuhan. Kalau kita setiap hari melanggar hukum Tuhan, makanya hukum Tuhan itu dipakai untuk menghukum kita. Nah, ini yang orang-orang salah melihat ya, brother, mungkin yang saya lihat. Mereka berpikir bahwa dengan kasih karunia hukum Tuhan itu hilang. Tidak. Sama aja seperti di dunia ini, kita bebas di dunia ini, tapi kan tidak menghilangkan hukum. Cuman kita belum ditangkap aja menghukum itu. Kalau kita udah ditangkap nih melanggar lampu merah, ya bisa masuk penjara. Hukum itu tidak hilang. Jadi hukum Tuhan itu tidak mungkin hilang dan hukum Tuhan itu kekal. Hanya hukum Tuhan itu tidak menyelamatkan kita. Orang selalu berpikir hukum itu menyelamatkan, tetapi hukum itu akan menghukum kita tanpa keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Kita nggak akan selamat dari hukum Tuhan. Mungkin itu ya, brother ya. Thank you. Terima kasih, Brother Hartanto ya. Kita saling mengisi satu dengan yang lain ya. Jadi semoga itu bisa menjawab bahwa kalau pertanyaan secara singkat saja ya, Pak Krisno bilang, apakah hari Sabat yang dikatakan hari kudus? Ya, di dalam Alkitab yang dikatakan hari kudus itu, Pak Krisno, adalah cuma hari Sabat yang dikatakan. Yang lainnya tidak dikatakan kudus ya. Tapi kembali, ya pengudusan hari Sabat itu bukan sekedar luarnya saja ya. Ibrani 4 tadi Saudara Hartanto sudah katakan, kita harus hidup kudus juga ya. Tadi Om Masyana juga bilang, bukan hari Sabatnya saja hari kudus. Yang uniknya lagi, ada sekarang orang-orang yang menjadi pengudus hari Sabat di hari ke-7 saja. Hari ke-1 sampai hari ke-6 itu seperti orang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini pelajaran buat kita semua juga ya. Nah, nanti mungkin kita akan ke dalam. Nah, nanti ada pertanyaan Pak Krisno juga. Ini saya sebenarnya rindu nih sama bicara, cuma waktu kita nih. Ini bagus nih ya, teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentang Tuhan kan bilang Maliaki 3. Nah, ini kita keep ya, untuk nanti kita jawab Pak Krisno ya, mohon tidak keberatan. Maliaki 3 kan bilang, ujilah aku ya, dan Matius 13 ayat 12, supaya aku barang siapa memberi, padanya akan diberikan lagi kelimpahan. Jadi Yohanes 10 ayat 10 juga tadi Pak Krisno juga bilang ya, mengutip dari ayat-ayat Alkitab. Jadi bagaimana dengan itu? Apakah kurang lebih tentang kelimpahan harta, bukankah Tuhan berjanji untuk berikan berkat lebih? Saya bisa katakan dengan bahasa yang lebih baik mungkin itu ya, kelimpahan lah ya. Ya, mungkin kita akan bahas nanti, tapi ya untuk sekedar sedikit saja supaya tidak penasaran. Jadi memang tadi Pak Krisno sebenarnya sudah jawab juga bahwa kelimpahan di dalam firman Tuhan
itu bukan sekedar materi. Berkat itu bukan sekedar uang banyak. Tadi Pak Kristus sudah bilang ya, udara yang kita hirup, kehidupan kita, mohon maaf tadi sudah dibilang juga bisa BAB, itu suatu hal yang luar biasa bagi kita ya. Tapi mengenai uang banyak, nah ini mungkin kita akan stop dulu untuk pertemuan berikut yang jelas. Nah ini untuk tambahan buat kita semua. Dari semua murid-murid Tuhan Yesus, hanya sedikit yang memiliki uang banyak. Bahkan Yesus Kristus sendiri tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan berarti orang kaya pasti masuk neraka, salah ya. Jangan ambil kesimpulan seperti itu, salah. Ya, Tuhan Yesus tidak bilang seperti itu juga. Tapi kenyataannya banyak sekali terjadi harta itu menjadi penghambat orang untuk masuk surga. Itu. Tapi ingat di dalam Alkitab ada Abraham yang kaya, Ayub yang kaya, Ishak, Yakub, itu orang-orang kaya semua. Ya, jadi kembali ya, bukan itu ya poinnya ya. Jadi jangan sampai ada yang bilang orang kaya tidak masuk surga. Tidak ya, susah masuk surga. Ya, itu Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Kenapa? Karena banyak orang kaya yang pelit. Nah, itu secara gamblang saya katakan. Tapi ini menarik, Pak Krisno, terima kasih banyak untuk inputnya. Kalau kita dekat, mungkin kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Tapi karena kita ini di media Zoom dan banyak orang di sini, mungkin kita akan tutup dengan doa bersama dulu ya. Di kesempatan mendatang kita akan bahas bersama ya. Sangat-sangat menarik. Terima kasih sebelumnya untuk persekutuan yang indah ini. Adakah yang mau didoakan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian?